Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Sofyan. Kami di sini akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman web lanjut yang berjudul Perancangan Website Marketplace untuk mendukung transaksi jual beli secara online. Di sini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Kristina Sinaga, Anis Rizky Yusria, Mika Erdila Putri, Feli Febri Anggraini, Gori Syabib Nigros, Zahra Rania Fajari, Putri Indiani, dan yang terakhir yaitu Satrio Widian Adiwibowo. Pada presentasi ini, setiap anggota akan menjelaskan bagian yang berbeda sesuai pembagian tugasnya. Saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai proyek, konsep aplikasi, teknologi yang digunakan, serta tampilan halaman utama sebelum dilanjutkan oleh anggota berikutnya yang akan membahas bagian teknis secara mendalam. Proyek yang kami buat ini merupakan sebuah aplikasi e-commerce yang sederhana terinspirasi dari Shopee. Aplikasi ini tuh menyediakan alur berbelanja mulai dari memilih kategori, melihat detail produk, menambah produk ke keranjang, melakukan checkout, hingga melihat status pesanan. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur registrasi dan login sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi seperti pada toko online umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan dari indeks PHP. Di bagian pertama itu ada session start yang untuk mengaktifkan sistem PHP supaya halaman bisa mengingat siapa yang sedang login. Lalu ada dolar sudah login, insert dollar session user ID itu bernilai true kalau user ID-nya ini tersimpan di section, artinya usernya itu sudah login. Lalu dolar nama user itu untuk mengambil nama user dari session. Kalau tidak ada, maka defaultnya string atau kosong. Masuk ke bagian HTML-nya. Lalu habis itu isi seperti title-nya yaitu ShopeeClone. Di bagian div class top bar ini tuh berisi menu seperti seller center, mulai berjualan, dan juga download. Lalu ada div class di bagian div class right-nya itu di bagian kanannya ada notifikasi dan bantuan. Masuk ke PHP-nya, di sini logika kondisionalnya. Kalau user sudah login, maka kanan dan juga tombol keluar. Tetapi kalau usernya itu belum login, maka tampilkan tombol daftar dan login. Di navbar, div class navbar ini berisi logo, kolom pencarian, dan ikon keranjang belanja, lengkap dengan batch jumlah barangnya yang nantinya akan diubah ke JavaScript. Lalu ada banner dan menu. Bawah lagi di bagian section. Nah, di bagian section kelas banner ini bagian statis yaitu gambar promosi dan menu icon seperti flash sale, voucher, pulsa, dan lain-lain. Murni tampilan yaitu tidak ada logika PHP di sini. Masuk ke kategori produk. Nah, di sini ada div class card, on click buka kategori, elektronik, fashion, kesehatan, kecantikan, dan juga rumah. Nah, di setiap kartunya ini
punya kategorinya. Event on-click yang memanggil fungsi JavaScript buka kategori yang dipakai untuk menampilkan produk sesuai kategori. Dan di bagian terakhir yaitu di bagian script data.js dan juga apps.js. Ini tuh kemungkinan berisi data produk, dan apps.js ini logika interaksi seperti keranjang, filter kategori, dan lain-lain. Jadi kesimpulan di indeks PHP ini menggabungkan HTML sebagai kerangka tampilan PHP untuk mengecek status login lewat section, dan JavaScript untuk interaksi dinamis di sisi browsernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan alur penggunaan sistem dimulai dari halaman kategori di mana pengguna dapat melihat seluruh produk seperti elektronik, fashion, kesehatan, kecantikan, dan rumah. Nah, di sini saya akan memilih elektronik dulu. Di sini kita bisa melihat ada kulkas 2 pintu, ada kulkas Toshiba, dan kulkas Hisense. Nah, kalau untuk halaman ini juga dilengkapi dengan kolom pencarian cari produk untuk memudahkan pengguna menemukan produk tertentu. Dari halaman ini, pengguna dapat memilih salah satu produk untuk melihat detail lebih lanjut. Nah, di sini saya akan memilih kulkas 2 pintu. Jadi setelah memilih produk, seperti apa yang saya pilih ini, pengguna akan diarahkan ke halaman detail produk yang menampilkan gambar dan informasi lengkap mengenai produk tersebut. Seperti kita lihat di sini ada rating 5 dari 120 penilaian, keterangan stoknya, label gratis ongkir, dan garansi resmi serta deskripsi singkat produk. Ya, kayak kulkas hemat listrik, kapasitasnya 180 liter gitu. Terus pada halaman ini juga pengguna dapat mengatur kuantitas produk yang ingin dibeli, kemudian memilih untuk memasukkan produk ke keranjang melalui tombol masukkan keranjang, atau langsung melakukan pembelian melalui tombol beli sekarang. Jadi apabila pengguna menekan tombol masukkan keranjang, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi berupa pop-up bertuliskan produk berhasil dimasukkan ke keranjang. Nah, seperti ini ya. Ke halaman keranjang belanja. Selanjutnya pengguna dapat menuju halaman keranjang belanja yang berisi daftar produk yang telah dipilih. Tinggal kita cek box pilih semua produk untuk menyeleksi item yang akan dibeli serta total harga dari produk yang dipilih. Pada halaman ini, pengguna dapat melanjutkan proses transaksi dengan menekan tombol checkout. Nah, setelah menekan tombol checkout, sistem akan menampilkan halaman checkout yang berisi pilihan metode pembayaran yaitu bayar di tempat, COD, transfer bank, dan Shopee Pay. Selain itu, halaman ini juga menampilkan ringkasan pembayaran yang terdiri dari subtotal produk, subtotal pengiriman, hingga total pembayarannya. Setelah memilih metode pembayaran yang diinginkan, pengguna dapat menyelesaikan transaksi dengan menekan tombol bayar sesuai jumlah pembayarannya. Nah, setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan halaman pesanan berhasil sebagai konfirmasi bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Ditandai dengan ikon centang berwarna hijau beserta pesanan berhasil dibuat. Halaman ini juga menampilkan ucapan terima kasih dan keterangan bahwa pesanan sedang diproses, dilengkapi dengan nomor pesanan, serta pilihan navigasi untuk kembali ke beranda atau melihat riwayat transaksi melalui lihat riwayat pesanan. Jadi secara keseluruhan, alur ini menggambarkan proses belanja daring yang lengkap, mulai dari penampilan daftar produk, peninjauan detail produk, pengelolaan keranjang belanja, pemilihan metode pembayaran, hingga konfirmasi keberhasilan pesanan. Nah, di sini kita mau jelasin bagian desainnya, desain tampilan menggunakan CSS. Jadi di sini semua pengaturan tampilan itu aplikasi ini berada di dalam file CSS ini. Nah, jadi setiap halaman itu punya desain yang sama dan terlihat konsisten. Pertama, kami tuh menggunakan warna orange dengan kode
EM4D2D. Jadi semua sebagai warna utamanya, yaitu warnanya orange. Warna ini tuh dipilih karena sama seperti identitas warna Shopee, dan supaya tuh warnanya tuh kelihatan lebih familiar. Nah, selanjutnya di dalam file CSS ini kita tuh membagi menjadi beberapa bagian menggunakan komentar seperti header, ini header. Terus ada banner juga di bawah banner, ada menu, produk, keranjang, checkout, serta login dan register. Tujuannya itu biar kodenya lebih rapi dan mudah dicari. Kalau misalkan kita pengen mengubah tampilan pada bagian tertentu, misalkan pada bagian banner atau pada bagian produk dan yang lain-lain. Nah, terus kami itu juga menerapkan responsive design menggunakan ad media max width. Artinya kalau misalkan aplikasi itu dibuka, layarnya itu lebih kecil atau misalkan kayak layar handphone atau enggak tablet. Nah, jadi ukuran komposisi komponennya itu menyesuaikan secara otomatis sehingga tetap nyaman kalau misalkan pengen digunakan. Nah, terus kita juga menggunakan class yang bisa dipakai berulang-ulang, misalnya BTN strip solid, yes, atau BTN outline dan card. Tujuannya itu biar kalau misalkan kita mau nulis CSS yang sama berkali-kali, jadi nggak usah nulis yang berkali-kali gitu kalau misalkan kita pakai kata-kata BTN. Nah, terus jadi tampilannya itu lebih konsisten di setiap halamannya. Jadi kalau misalnya kita pakai CSS jadi lebih rapi, mudah dikelola dan mempermudah jika nanti ada perubahan desain, entah itu di header atau di produknya, di detail produk, atau misalkan di bagian login atau di register seperti itu. Jadi itu manfaatnya kalau misalkan kita menggunakan CSS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis. Oke, selanjutnya itu pengguna itu bisa membuka halaman beranda. Terus abis itu bisa memilih salah satu kategori, misalnya kayak elektronik. Jadi saat kategori diklik, fungsi buka kategori, buka kurung itu bisa dijalankan. Nah, fungsi ini itu untuk menyimpan nama kategori yang dipilih ke dalam local storage. Kemudian mengarahkan pengguna ke halaman kategori .html. Lalu setelah halaman kategori .html terbuka, fungsi tampilan kategori buka kurung akan membaca kategori dari local storage. Selanjutnya, JavaScript melakukan filter pada data di data.js sehingga hanya produk dengan kategori tersebut yang ditampilkan. Terus habis itu produk yang sudah difilter kemudian ditampilkan dalam bentuk kartu produk menggunakan template string. Selanjutnya itu dimasukkan ke halaman menggunakan inner HTML. Lalu jika udah ketika pengguna mengklik salah satu produk, fungsi detail produk atau ID bisa dijalankan. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan ID produk yang dipilih ke local storage, lalu mengarahkan pengguna ke halaman detail.html. Lalu di halaman detail, fungsi tampil detail produk buka kurung ini untuk membaca kembali ID produk dari local storage, kemudian mencari data produk yang sesuai pada array produk menggunakan fin buka kurung. Terus habis itu setelah produk ditemukan, sistem akan menampilkan informasi lengkap seperti gambar, nama produk, terus harganya, deskripsinya, sama stok barangnya. Jadi habis itu setelah pengguna dapat melihat detail produk sebelum melakukan pembelian. Jadi habis udah ngeliat-liat baru deh bisa dibeli atau di check out. Nah, jadi alurnya tuh
mulai dari beranda, terus habis itu ke kategori, habis dari kategori langsung deh tuh ke tampilan produknya. Habis itu bisa pilih-pilih produk, habis itu langsung bisa menampilkan halaman detail produknya, gitu. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian keranjang yang terdapat pada file apps JavaScript. Pada bagian ini terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk mengelola keranjang belanja, mulai dari penyimpanan produk, menampilkan isi keranjang, mengubah jumlah barang, menghitung total harga, hingga melanjutkan ke proses checkout. Di bagian awal ini terdapat fungsi getCart. Pada codingan ini tuh digunakan local storage .get item untuk mengambil data keranjang yang sudah tersimpan di browser. Kemudian JSON.parse digunakan untuk mengubah data tersebut agar dapat dibaca oleh JavaScript. Jika data keranjang belum ada, sistem akan mengembalikan array kosong agar program tetap berjalan. Selanjutnya, terdapat fungsi safeguard. Pada bagian ini tuh digunakan local storage .set item untuk menyimpan kembali data keranjang setiap ada perubahan. Misalnya itu saat pengguna menambah, mengurangi, atau menghapus barang. Data diubah terlebih dahulu menggunakan JSON.string EV agar bisa disimpan ke dalam local storage. Lalu berikutnya terdapat fungsi tampil keranjang. Pada bagian ini tuh sistem mengambil seluruh data keranjang menggunakan getCart. Kemudian digunakan for each untuk menampilkan setiap produk ke halaman seperti gambar produk, nama, harga, jumlah barang, serta tombol untuk mengubah jumlah atau menghapus produk. Selanjutnya terdapat fungsi ubah QTY-cart. Pada bagian ini tuh jumlah barang akan diperbarui ketika pengguna menekan tombol tambah atau kurang. Codingan mat.max dan mat.min digunakan untuk memastikan jumlah barang tidak kurang dari 1 dan tidak melebihi stok yang tersedia. Kemudian terdapat fungsi hapus dari cart. Pada bagian ini, sistem akan menghapus produk yang dipilih dari data keranjang. Kemudian menyimpan kembali perubahan tersebut agar tampilan keranjang ikut diperbarui. Setelah itu, terdapat fungsi hitung total cart. Pada bagian ini, sistem menghitung total harga dengan mengalihkan harga produk dengan jumlah barang yang dipilih. Kemudian, seluruh hasilnya dijumlah sehingga total pembayaran dapat ditampilkan secara otomatis. Lalu yang terakhir itu terdapat fungsi checkout dari cart. Pada bagian ini, sistem mengambil produk yang dipilih, menyimpannya sebagai data checkout menggunakan local storage, kemudian mengarahkan pengguna ke halaman checkout untuk melanjutkan proses pembelian. Lalu proses checkout-nya akan dijelaskan oleh Feli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian autentikasi pengguna, yaitu proses registrasi, login, logout, serta koneksi ke database menggunakan PHP. Yang pertama yaitu config.php. Pertama saya akan menjelaskan file config.php. File ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database MySQL. Di bagian awal terdapat informasi seperti host, nama database, username, dan password yang digunakan untuk melakukan koneksi. Kemudian koneksi dibuat menggunakan PDO. Nah, di sini kami memilih PDO karena lebih aman dan lebih mudah digunakan ketika ingin menjalankan query ke database-nya. Jadi jika koneksi berhasil, maka seluruh file PHP dapat mengakses database. Tapi kalau koneksinya gagal, program itu akan menampilkan pesan koneksi database gagal. Nah, selanjutnya adalah register.php, yaitu halaman pendaftaran akun di aplikasi Shopee-nya. Pertama, program ini menjalankan session dan memanggil file config supaya dapat terhubung ke database. Nah, setelah pengguna menekan tombol daftar,
Program itu akan mengambil semua data yang diinput, yaitu nama, email, nomor HP, password, dan konfirmasi passwordnya. Lalu setelah itu sistem akan melakukan beberapa prosesnya. Nah, jika semua prosesnya itu berhasil, sistem akan mengecek apakah email tersebut sudah pernah digunakan. Selanjutnya adalah proses login. Nah, di proses login ini, program terlebih dahulu menjalankan session dan memanggil file config.php. Jika pengguna sudah login sebelumnya, maka programnya itu langsung mengarahkan pengguna ke halaman utama tanpa perlu login kembali. Tapi ketika tombol masuk ditekan, program itu mengambil email dan password yang dimasukkan. Setelah itu, programnya mencari email tersebut di database menggunakan query select. Nanti jika emailnya itu ditemukan, maka password yang dimasukkan itu akan dibandingkan dengan password yang ada di database menggunakan fungsi password_verify buka tutup kurung. Jika passwordnya cocok, maka login itu dinyatakan berhasil. Nah, selanjutnya program itu akan membuat session, yaitu menyimpan data seperti ID pengguna, nama, dan email. Di session ini digunakan sebagai tanda bahwa pengguna itu sudah berhasil login. Nah, setelah session berhasil dibuat, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau ke halaman checkout apabila sebelumnya berhasil dari proses checkout-nya. Tapi kalau email atau password-nya salah, sistemnya itu akan menampilkan pesan email atau password salah. Nah, yang terakhir yaitu proses logout.php. Nah, logika pada file ini cukup sederhana, yaitu program menjalankan session terlebih dahulu, kemudian program akan menghapus seluruh data session menggunakan session_unset buka tutup kurung dan session_destory buka tutup kurung. Setelah session itu dihapus, pengguna otomatis keluar dari akun dan akan diarahkan kembali ke halaman utama. Jadi secara keseluruhan itu bagian autentikasi pada aplikasi ini dimulai dari proses registrasi, setelah itu data pengguna divalidasi, lalu password diamankan menggunakan password_hash, lalu disimpan ke database. Saat login, sistem mencocokkan password menggunakan password_verify. Jika berhasil, sistem ini membuat session sebagai tanda bahwa pengguna itu sudah login. Sedangkan saat logout, session dihapus sehingga pengguna keluar dari akun. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini akan menjelaskan proses checkout hingga penyimpanan data pesanan ke database. Di codingan ini saya membuat alur if tanda kurung buka seru iset tanda kurung $session tanda kurung user ID tutup ini kurung tutup kurung lagi buka kurung virtual assistant ready buka ini tanda kutip 2 redirects garis bawah after garis bawah login tanda kutip 2 sama dengan check out kutip checkout.php kutip titik koma header buka kurung kutip location login titik php tanda kutip tutup kurung titik koma exit. Itu untuk alur logikanya. Jadi untuk jika pemesanan jika dipencet beli sekarang, jika belum login maka akan disuruh login dulu. Mungkin bisa di loginin din pakai akun yang tadi coba. Kalau udah buat masih enggak? Karena kita sudah buat akun, mungkin bisa langsung bayar aja untuk checkoutnya. Di sini
Sistem kan tadi itu awalnya akan mengecekkan tuh apakah pengguna sudah login atau belum. Pengecekan ini dilakukan untuk menggunakan sistem PHP. Sistem berfungsi untuk menyimpan status login pengguna selama masih aktif menggunakan aplikasi. Jika sistem tidak ditemukan, berarti pengguna melakukan login sehingga sistem akan otomatis mengarahkan tadi tuh ke pengguna halaman login PHP. Setelah proses login berhasil, pengguna akan dikembalikan lagi ke halaman checkout tadi. Nah, untuk melanjutkan transaksi, mekanisme ini dibuat agar setiap pesanan dia memiliki identitas pemilik yang jelas serta meningkatkan keamanan sistem. Nah, kan tadi udah dibuat nih pesanan. Nah, di sini JavaScript-nya tidak langsung menyimpan data ke database karena JavaScript-nya hanya berjalan di sisi browser dan tidak memiliki akses langsung ke MySQL. Oleh karena itu, JavaScript ini menggunakan fetch, tanda kurung buka dan tutup untuk mengirim data pesanan format JSON ke file simpan pesanan.php yang berhubungan untuk penghubungan antara browser dan database tuh. Nih, coba codingan yang simpan pesanan coba. Nah, tuh kan yang mana ya? Tadi ya tuh data akan JSON code gitu tuh, akan mengambil data JSON yang dikirim dari fetch gitu tuh, berarti teman-teman ya. Mungkin langsung aja ke PHP adminnya, ini yang tadi harusnya. Nah, di sini ada 2 tabel kan ya teman-teman ya. Karena tabel yang satu untuk pesanan seperti ID pesanan, ID pengguna, tanggal transaksi dan total pembayaran. Sementara itu untuk tabelnya mungkin jadi yang order item ya, menyimpan rincian produk yang dibeli seperti ID produk, jumlah pembelian dan harga setiap produk. Coba Tin, dari order atas, coba pencet. Nih, ke order nih, tuh di situ ada nomor pesanan, ada alamat, ada subtotal, ada ongkir, ada total pembayarannya ya. Mungkin bisa di back Tin, di back atau nggak di order item. Nah, di sini ada order ID, ada produk ID, ada nama produk, ada harga satuan ya, teman-teman. Nah, di sini kedua tersebut saling terhubung menggunakan foreign key sehingga hubungan antara data tetap terjaga dan sesuai dengan konsep relasi one to many. Itu satu pesanan dapat memiliki banyak item produk. Bahwa membuktikan data benar telah tersimpan nih ke dalam table order dan order item tadi kan. Bahwa transaksi tidak hanya tampil di halaman web tetapi juga tersimpan secara permanen di database sehingga dapat digunakan kembali. Misalnya untuk fitur riwayat pesanan. Jadi kesimpulannya ya, pada bagian PHP ini berfungsi sebagai pengolah logika di sini. Di sisi server, JavaScript bertugas untuk mengirim data dari browser menggunakan fetch, sedangkan MySQL menyimpan seluruh data transaksi secara permanen. Kombinasi ketiga teknologi tersebut membuat proses checkout berjalan dengan aman, terstruktur, dan memungkinkan pengguna melihat kembali riwayat pesanan di kemudian hari. Coba Tin, mencet yang riwayat ya Tin. Tuh, riwayat pesanan. Nah, ini mungkin penjelasan selanjutnya bisa disampaikan oleh Satrio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terakhir dari proyek kami, yaitu riwayat pesanan, sekaligus menyampaikan kesimpulan dari aplikasi yang telah kami buat. File yang saya jelaskan adalah riwayat PHP. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh riwayat pesanan yang pernah dilakukan oleh pengguna yang sedang login. Berbeda dengan data keranjang yang
sebelumnya hanya tersimpan sementara di browser menggunakan local storage. Data pesanan pada halaman ini sudah disimpan secara permanen di data MySQL. Karena disimpannya di database, pengguna tetap dapat melihat riwayat pesanan meskipun penutup browser, pembuka website di perangkat lain, atau login kembali di lain waktu. Menjelaskan cara kerjanya. Pada file ini, PHP mengambil data dari tabel order dan order item berdasarkan akun pengguna yang sedang login. Setelah data berhasil diambil dari database, PHP menggunakan peluang forage untuk menampilkan setiap pesanan satu persatu ke halaman website. Jadi setiap pesanan akan ditampil secara otomatis, tanpa perlu ditulis satu persatu di halaman HTML. Sebagai contoh, saya akan membuka menu riwayat pesanan. Saya akan membuka riwayat pesanan. Nah, di sini dapat kita lihat seluruh pesanan yang sebelumnya sudah berhasil di check out. Data tersebut berhasil langsung dari database MySQL. Sebagai kesimpulan, alur pengguna aplikasi yang kami buat dimulai dari membuka beranda, kemudian pemilih kategori produk, melihat detail produk, menambahkan barang ke keranjang, lalu melakukan check out. Sebelum check out, pengguna diwajibkan melakukan login. Setelah transaksi berhasil, data pesanan akan disimpan ke dalam database MySQL sehingga nantinya dapat dilihat kembali melalui halaman riwayat pesanan. Baik, segitu aja dari presentasi kelompok kami. Mungkin untuk presentasi kali ini dari kelompok kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.